الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتدبر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والتوبة والتوفيق والتوفيق. اللهم اجعل مجالسنا مجالس رسول الله وأيامنا أيام رسول الله وليالينا ليالي رسول الله واشرح صدورنا بعلوم رسول الله وأغنك ألسنتنا بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan dan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini di waktu ini adalah maka kita melanjutkan kembali melanjutkan apa yang telah kita pelajari selama di bulan Ramadan. Setelah sebelumnya di bulan Ramadan kita mempelajari dua ilmu walaupun secara singkat, yaitu ilmu tauhid dan ilmu tasawuf di dalam kitab yang bernama Al-Faridah Al-Bahiyah yang dikarang oleh Imam Dadir. Nah, maka pada kesempatan kali ini mari kita sedikit bermudzakarah, sedikit mengulang dan sedikit belajar. Barangkali yang sudah terlewat kembali lagi ingatan kita. Kalau ada yang kita masih belum tahu, dengan kita belajar kita menjadi tahu. Salah satu ilmu yang mana ini penting untuk apa? Untuk menentukan apakah ibadah kita itu sah atau tidak. Tanpa ada ilmu ini, sekalipun kita beribadah, maka belum tentu ibadah kita itu sah. Ilmu apa demikian? Yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih itu apa? Ilmu fikih itu adalah ilmu yang setidaknya akan membahas tentang hukum-hukum secara syariat yang mana diambil dari dalil-dalil yang ada. Dalilnya apa? Al-Quran, hadis, Nabi, serta ijma'nya para ulama serta qiyas. Yang mana ijma' dan qiyas ini karena pulang bermuaranya kepada Al-Quran dan hadis. Alat demikian kita tidak bakal bisa memahami itu semua. Maka dari itu para ulama sudah menurunkan dan mewariskan ilmu mereka melalui kitab-kitab mereka. Agar apa? Agar kita kaji. Kita tidak memiliki waktu, kita tidak memiliki daya untuk berijtihad sendiri, mengambil hukum langsung kepada sumbernya. Kita masih memiliki banyak sekali kekurangan. Maka dari itu, sudah apa yang telah diajarkan mereka cukup kita lanjutkan, cukup kita hidupkan. Alangkah sombong kita jikalau kita mengatakan demikian. Aku tidak perlu belajar fikih. Fikih itu kadang penting, langsung aja aku belajar kepada hadis, langsung aja aku ambil hukum daripada Al-Quran. Maka alangkah sombong kita yang demikian. Para ulama dahulu berusaha mempelajarinya siang dan malam. Kita belajar sejam kita salah sudah. Maka alangkah sombong bila kita ada terbersih dalam hati mengatakan tidak penting belajar, langsung saja mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Alangkah sombong kita ketika kita ada kritik hati mengatakan hal yang demikian. Dan ingat selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menekankan kita untuk kita jangan sampai ada sebiji sawi pun daripada rasa kesombongan, sedikit pun ada rasa kesombongan. Kenapa? Karena barangkali dengan sombong itu kita terhalang daripada masuknya
Kenapa demikian? Karena sifat sombong itu bukan sifatnya seorang hamba, karena itu adalah sifatnya sifat Sang Maha Pencipta. Nah, jadi kita di sini untuk apa? Berusaha mengulang kembali. Kenapa orang tersebut mengulang kembali? Karena ulun yakin Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sekalian pasti sudah mempelajari ilmu fikih ini bahkan sedari kecil. Cuman mari kita sedikit mengulang kembali, dan jikalaupun ada nanti yang ingin ditanyakan, maka silahkan tanyakan setelah kita menutup daripada pengajian. Jadi silahkan kalau ada yang ingin bertanya apapun. Ada pun kitab yang ingin saya pakai, di sini kita akan memakai kitab yang ringkas saja, sebagaimana tauhid ringkas, yaitu kitab Safinatul Najah. Jadi kitab Safinatul Najah ini termasuk kitab ringkas bagi kita. Bahkan biasanya ini menjadi kitab-kitab dasar bagi para penuntut ilmu di pondok pesantren. Kenapa kita menggunakan kitab Safinatul Najah? Tidak lain dan tidak bukan yang pertama karena ringkasnya kitab tersebut, dan yang kedua juga ada beberapa ulama yang mana memperhatikan kitab ini. Di antaranya itu Syekh Nawawi Al-Albani. Jadi di antara kenapa ulun tertarik memakai kitab ini, supaya kita juga ada sedikit banyaknya mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Albani. Tanpa kita memperlama waktu, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi beliau memulai daripada khutbah kitabnya diawali dengan yang namanya basmalah. Kita sudah tahu basmalah itu senantiasa bagus untuk mendapatkan keberkahan. Kita dianjurkan untuk memulai segala sesuatu dengan basmalah. Segala sesuatu yang memang diperhatikan dalam agama. Seperti apa? Seperti ketika kita memasang baju, makan, minum, hendak tidur, aktivitas yang demikian boleh. Karena kita mempelajari hukum fikih itu objeknya, biar kita tahu kenanya hukum fikih itu di mana, di setiap perilaku kehidupan kita sebagai seorang mukallaf, dan ia pasti akan berputar pada 5 hal ini: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Setiap perilaku kita, setiap perilaku. Jadi fikih itu bukan hanya nanti ketika ibadah saja. Ibadah iya, fikih itu dibagi menjadi 4. Ada fikihnya, fikih ibadah. Yang akan kita pelajari di sini khusus untuk fikih ibadah. Nanti ada lagi fikih muamalah. Jadi kita tuh jual beli. Habis itu ada fikihnya itu fikih munakahat. Menekah atau pernikahan, ada pula fikihnya. Lalu ada lagi fikih jinayat. Jinayat ini biasanya perihal tentang hukum kriminalitas. Setidaknya itu 4. Jadi fikih itu luas. Jangan ketika kita mengatakan belajar fikih itu memiliki memiliki cakupan yang luas, meliputi segala tingkah laku perbuatan manusia. Terutama di sini adalah yang mukallaf, dan itu berputar kepada 5 hal tadi: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Seperti itu juga di dalam basmalah. Jadi di dalam basmalah, menurut kita di dalam kitab Nailul Wajah, syarah daripada Safinatul Najah, setidaknya di sini ada basmalah itu memiliki 5 hukum. Jadi ada 5 hukum. Yang tadi apa? Karena tadi fikih itu membahas setidaknya 5 hal dalam setiap perbuatan manusia.
Yang pertama itu wajib membaca basmalah ketika apa? Ketika kita sholat. Kenapa dibaca basmalah itu wajib? Karena ia bagian daripada Quran surah Al-Fatihah, salah satu ayat daripada Quran surah Al-Fatihah. Nah, jadi ketika kita tidak membaca basmalah, maka sholat kita, ketika sholat maka kita sholat kita tidak sah. Maka dari itu misalnya ada imam itu langsung alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca basmalah, itu kada sah, tidak sah. Nah, cuman bagaimana menyikapi ketika ada yang demikian? Bisa jadi imam tadi membaca basmalahnya itu sekedar dia bisa mendengar untuk dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi jangan juga ketika kita hanya baru mempelajari ini langsung kita menghukumi bahwasanya ada sah bila ada imam langsung alhamdulillah. Oh ya. Nah, karena di sini ada ranah perbedaan mazhab. Nah, sedangkan kalau kita daerah kita ini yang mayoritas Syafi'i, maka kita basmalah pun kita nyarikan ketika kita sholat dalam sholat yang disunahkan untuk mengeraskan suara atau bernyanyi. Nah, dari sunnah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apabila di tempat kita ini menggunakan mazhab lain yang mana bismillahnya itu dia cuma sekedar didengar oleh dirinya sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan itu mungkin akan menjadi fitnah di tempat kita ini. Berbeda hanya ketika di Mekah, yang mungkin bisa Bapak dan Ibu temukan nanti. Ketika ada imam yang langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu barangkali mazhabnya lain dan dia menggunakan membaca basmalah tadi dia tidak bernyaring tapi dibaca. Kenapa? Karena rukun qauli itu setiap rukun qauli itu rukun bacaan yang harus dibaca, rukun diantaranya Al-Fatihah, itu termasuk dari rukun qauli dalam salat. Itu seminimalnya harus bisa didengar oleh diri kita sendiri sebagai pembaca. Jadi misalnya jangan juga kita tuh misalnya ada sah kayak gitu. Jadi setidaknya itu bisa kita dengar dengan jelas oleh diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu sudah mencukupi. Nah, jadi jangan juga saking cepatnya kita harus tidak jelas. Nah, ini kadang bisa nanti kita terjadi apabila ketika sholat tarawih mungkin saking tidak bercepat kita mengejar imam yang laju membaca Fatihahnya. Nah, ini misalnya yang perlu kita perhatikan kembali. Nah, itu wajib. Nah, lalu ada pula haram. Nah, jadi haram seseorang membaca basmalah ada juga orang itu haram membaca basmalah. Seperti apa? Seperti ketika seseorang itu meminum khamar atau hendak berjudi, memasang taruhan, membaca basmalah ketika itu. Nah, itu haram. Segala sesuatu yang sifatnya haram, lalu dia membaca basmalah, dia mendapat dua dosa sudah di situ. Melakukan dosa itu sendiri dan membaca basmalah terhadap perbuatan dosa tersebut. Nah, itu hati-hati. Misalnya nih, ada misalnya anak misalnya nih, ada anak pacaran nih. Kalau bapak maafnya anak pacaran tuh membaca basmalah. Nah, berbahaya yang demikian. Jadi sesuatu yang sifatnya haram, kalau ketika kita membaca basmalah terhadap perbuatan haram tersebut, maka itu bisa dikatakan dosa karena dia sudah melakukan sesuatu yang haram. Nah, lalu yang ketiga ada yang namanya sunnah. Sunnah itu kepada sesuatu yang mana dianggap penting, dipahamkan penting terhadap syariat. Seperti apa? Seperti ketika kita berwudu. Nah, jadi berwudu itu sunnah. Sunnah kita masuk di mana? Sunnah sebelum berwudu membaca basmalah. Sunnah kita Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya berwudu apabila ada salah sesuatu yang
masuk kepada rukun. Mengambil niat sekaligus membasuh wajah. Lalu seperti pula ketika kita membaca buku atau ketika kita sedang membaca buku, menulis buku, atau ketika kita juga melakukan hal-hal yang bersifatnya itu bermanfaat secara syariah. Ketika kita hendak memakai pakaian untuk pergi ke majelis, nah kita membaca basmalah, ketika itu sunnah. Lalu ada yang keempat itu makruh. Seperti apa? Seperti melihat sesuatu yang dimakruhkan melihatnya. Nah, kayak apa? Umpama, mohon maaf jika aku agak vulgar ketika seseorang itu melihat kemaluan dirinya sendiri. Nah, membaca basmalah ketika itu. Nah, melihat daripada sesuatu yang makruh itu sudah makruh. Kalau kita membaca basmalah di situ, nah itu makruh juga. Nah, lalu ada kalanya boleh kita itu membaca basmalah hukumnya itu apa? Nah, ketika segala sesuatu yang diperbolehkan secara syariat dan memang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Maksudnya tidak ada kemuliaan, biasa saja kayak makan, minum, bisa biasa saja. Nah, lalu seperti kita memindahkan satu barang ke tempat lain, itu termasuk daripada yang diperbolehkan. Nah, jadi itu di antara hukum-hukum basmalah. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena kita tadi mempelajari hukum fikih. Hukum fikih itu terkait dengan 5 hal ini. Seumpama kita jual beli online, kita terkaitkan dengan 5 hukum ini. Lalu ketika kita sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang guru misalnya, pasti terkait dengan 5 hal ini. Segala tingkah laku kita. Nah, lalu musannif menjelaskan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu hanya teruntuk kepada Allah Tuhan semesta alam. Segala pujian, baik itu pujian yang kita kepada Allah, pujian Allah kepada kita, atau pujian orang lain kepada kita, itu semua sebenarnya secara hakikat adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengetahui dan memahami demikian, maka kita tidak bakal ada rasa bingung bila ada orang yang memuji kita. Kenapa demikian? Karena kita senantiasa mengembalikan semua pujian yang diberikan kepada kita, itu semua bermuaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah itu Tuhan semesta alam. Yang maksud dalam Rabb ini adalah zat yang maha mengatur, zat yang maha misalnya mengendalikan dengan segala tatanan kehidupan yang sangat teratur. Pergantian siang menuju malam, pergantian malam menuju siang. Allah jadikan malam tempat kita beristirahat, lalu siang harinya tempat kita beraktivitas. Nah, itu semua adalah bukti Allah itu zat Maha Pencipta segala alam semesta. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan terhadap segala perkara-perkara di dunia dan agama. Nah, jadi ketika kita meminta pertolongan, hendaknya kita hanya memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu perkara urusan kita di dunia, bahkan juga urusan kita dalam agama. Sehingga di dalam Quran apa? Quran surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon atau menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dan pertolongan umum, baik itu urusan dunia maupun urusan agama, itu maksudnya urusan akhirat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berselawat serta memberi salam kepada penghulu kita,
yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau itu penutup dari segala nabi, wa alihi wa sahbihi ajmain, dan beserta alihi keluarga beliau serta sahabat beliau semua. Nah, di sini kalau kita pahami bahwasanya ketika di maqam doa ada di dalam kitab karangannya dari Syekh Nawawi Al-Albani. Ketika di sini kita maksudkan ke dalam maqam doa, maka itu meliputi kepada seluruh umat Nabi Muhammad yang menerima dakwah beliau. Kayak kita ini adalah umatul ijabah. Nah, jadi ada dalam umat itu terbagi menjadi dua. Ada umatul dakwah dan umatul ijabah. Umatul dakwah itu semua orang yang di muka bumi ini itu menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Namun sebagian saja yang menerima kayak kita. Yang kayak kita ini adalah menerima daripada dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika di makam doa di situ alihi ini dimaksudkan adalah seluruh umatul ijabah. Nah, umatnya Nabi Muhammad yang menerima dakwah dan ajaran beliau. Semuanya itu masuk di dalam doa. Baiknya itu nanti bertakwa ataupun berdosa. Artinya baik itu yang baik ataupun yang muntah sekalian masuk di dalam doa. Wa ala alihi wa sahbihi, dan juga sahabat-sahabat beliau. Siapa itu sahabat-sahabat Rasulullah? Yaitu mereka yang berkumpul dengan Nabi, beriman dengannya, dan hidup bersamanya setelah diangkatnya Rasulullah menjadi Nabi. Lalu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan tiada upaya malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang maha tinggi lagi maha mulia atau lagi maha besar. Yang mana di sini diartikan artinya itu sebagian ada la haula 'anil maksiyah wala quwwata 'ala ta'ah illa bitaufiqillah. Maksudnya apa? Tiada daya bagi kita itu untuk meninggalkan dari segala kemaksiatan, dan tidak pula kita ini memiliki yang namanya kekuatan untuk melaksanakan taat, kecuali itu semua berasal dan berawal dari taufiknya Allah. Adapun taufik tersebut di sini para ulama di antaranya mengartikannya kepada apa? Fallu qudratil qamah fil abdi, menciptakan kemampuan untuk taat kepada hamba. Jadi setiap ketaatan kita itu Allah mampukan. Segala kebaikan yang kita lakukan Allah mampukan, dan setiap perbuatan yang telah kita lakukan tadi dan telah Allah mampukan tadi, hendaknya kita mensyukurinya. Lalu setelah itu beliau masuk ke dalam rukun Islam dan rukun iman. Ini sudah Bapak dan Ibu pahami semua. Jadi kita baca cepat saja. Arkanul Islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rukun Islam itu ada 5. Nah, kenapa kita mengawalinya dengan rukun Islam dan rukun iman? Sebagaimana kita tahu, yang namanya rukun itu bila ada yang tidak bisa kita kerjakan, maka kita kurang dalam keislaman. Sebagaimana rukun salat, bila ada rukun salat itu tidak kita kerjakan, maka salat kita tidak sah. Lalu rukun Islam itu ada 5, syahadat, lalu salat, lalu zakat, lalu puasa di bulan Ramadan, dan juga melaksanakan haji. Cuman diberikan keterangan tambahan, yaitu bagi siapa yang mampu. Jadi yang tidak mampu maka tidak masalah.
dan itu tidak mengurangi kadar keislaman seseorang, tidak masalah. Karena diberi apa? Diberi keterangan tambahan itu bagi siapa yang mampu. Mampu di sini banyak, mampu secara jasmaninya, mampu secara rohaninya, mampu dengan secara ilmunya ada, lalu pulang mampu secara finansial. Bagi keberlangsungan keberangkatan haji, bagi anak buah yang ditinggalkan juga. Nah, bila sudah silahkan untuk melaksanakan. Nah, kalau zakat nanti ada ketentuan-ketentuannya. Zakat fitrah seperti apa, zakat harta seperti apa, zakat perdagangan seperti apa. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Nah, untuk ini kita teruskan saja dulu. Nah, karena ini semua adalah hal-hal basic, hal-hal dasar bagi kita seorang muslim. Arkanul iman itu ada 6. Beriman kepada Allah. Maksudnya beriman kepada Allah itu sebagaimana kita belajar tauhid, beriman kepada Allah, beriman dengan segala sifat wajibnya, sifat mustahilnya kita pelajari, dan sifat jaiz bagi Allah. Begitu pula dengan lalu malaikat ini kita beriman terhadap adanya malaikat. Kita yakin adanya malaikat dan kita tahu tugas-tugas malaikat. Yang mana kita tahu tugas kita secara perinci setidaknya ada 10. Jibril misalnya menyampaikan wahyu, Mikail misalnya menurunkan hujan tugasnya, Israfil meniup sangkakala, Israfil misalnya mencabut nyawa, Munkar Nakir itu yang bertanya nanti kepada mayit dalam kubur, Raqib Atid yang mencatat kebaikan dan keburukan yang kita lakukan di dunia, malaikat Ridwan itu penjaga surga, dan malaikat Malik itu penjaga neraka. Ini untuknya tafsir tentang perincinya kita harus tahu. Kalau ada kitab-kitabnya, maksudnya kitab-kitab di sini apa? Kitab yang Allah tahu. Ini termasuk dari beriman. Setidaknya kita itu harus tahu. Setidaknya ada beberapa kayak Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Beserta ada beberapa sohuf. Sohuf itu kita lembaran-lembaran. Biasanya diturunkan kepada nabi-nabi juga. Nah, di antaranya Sohufi Ibrahim wa Musa, sohufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Lalu ada Rasul. Kita sudah mempelajari adanya Nabi, adanya Rasul. Jadi perlu kita mengetahui yang demikian. Itu dia dibahas di dalam ilmu tauhid. Lalu setidaknya kita pula wajib beriman secara tafsir tentang 25 nabi dan rasul. Nah, itu penting dan wajib kita mengetahuinya dan meyakininya. Bila ada salah satu misalnya kita kadang percaya dengan adanya nabi siapa, dengan ada nabinya Nabi Lot, kadang percaya kita, nah itu bisa membawa kepada kekafiran. Kenapa? Karena itu disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi setidaknya 25 nabi itu kita penting untuk tahu dan meyakininya. Nah, kan kita disebutkan di dalam Al-Quran secara sharih, secara jelas. Nah, jadi penting kita mempelajari ilmu tauhid itu kita tahu ada Idris, Nuh, Salih, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Ilyas, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Zulkifli, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu kita untuk mengetahuinya. Itu untuk Nabi dan Rasul. Lalu kita juga penting untuk mengetahui sifat-sifat wajib bagi Nabi, sifat-sifat mustahil bagi Nabi, dan sifat-sifat jaiz bagi Nabi. Nah, lalu kita pun wajib mengetahui Nabi kita itu seperti apa. Nabi kita siapa? Nabi kita yang diutus kepada kita siapa namanya? Itu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kita harus tahu namanya siapa? Aminah bintul Wahab. Nah, lalu pulang di mana dilahirkannya? Di Mekah. Apabila 12 Rabiul Awal. Awal. Lalu di mana wafatnya?
di Madinah. Nah itu berarti kita perlu hal dasar mengenai Nabi. Maka dari itu selain mengetahui fikih tasawuf, nah kita juga wajib untuk mempelajari mempelajari ilmu sirah nabawiyah, yaitu sejarah Nabi. Istri Nabi, anak Nabi, Nabi itu ada di dalam kitab sirah nabawiyah. Lalu pulang wal yaumil akhir. Nah, kita wajib beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu apa? Kiamat. Dan segala hal yang mana berkaitan dengan hal tersebut, seperti nanti dibangkitkan dari kubur, adanya hari penghitungan amal, hari kita digiring. Nah, itu semua wajib kita imani. Adanya surga, adanya neraka, adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir, adanya nikmat kubur dan azab kubur, itu wajib kita mengimani. Yang walaupun kita belum merasainya, nah wajib kita mengimani. Kenapa? Karena itu semua dikhabarkan oleh Rasulullah dan sampai kepada kita, dan kita yakin bahwasanya Rasulullah itu bersifat yang namanya sidik, jujur, tidak pernah berdusta. Nah, jadi kita pun sadar bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar adanya. Lalu juga kita beriman kepada qadar, yang baik maupun yang buruk itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin maksud baik dan buruk itu adalah pemahaman kita saja. Apa yang ada di sisi Allah itu selalu yang terbaik bagi kita. Tetapi kita kadang menganggapnya ini baik bagiku, ini kadang baik bagiku. Itu apa? Itu pendapat kita pribadi, dan jangan kita campur adukan pemahaman tersebut ke dalam diri kita. Dan kita pun tidak akan misalnya dengan segala ketetapan yang Allah akan berikan kepada kita, baik itu baik bagi kita atau kada baik menurut kita. Tapi itu semua yang Allah tetapkan bagi kita itu pasti baik bagi kita. Wa kullu makhluqin fama anhu mafar. Kalau di dalam kitab Qaidah yang kemarin kita pelajari, segala bentuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam qada dan qadarnya, kita tidak dapat buka dan lari. Nah, jadi kita sehebat-hebatnya kita menghindar apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, tidak bakal kita bisa lari. Kita kan hendak mati di Tanjung, tapi kita hendak matinya di Makkah aja. Tapi sekali hendak kayak banyak yang buka, hendak kayak banyak yang berusaha supaya hendak mati di Tanjung. Muntah ketetapan Allah Taala ketika matinya di Tanjung, pasti mati di Tanjung kayak apakah kayak kulitnya? Syaratnya tuh kayak pakai takwa Allah. Nah itu diantara maksud daripada wakulu makhluk itu mamaan. Maka segala apa yang telah Allah tetapkan tidak bisa kita lari darinya. Lalu ada faslun makna la ilaha illallah. Nah disebutkan beliau bahwasanya makna la ilaha illallah itu tidak ada hal yang sesuatu zat yang patut untuk disembah dengan sebenar-benarnya di dalam dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia yang pembukaan dari kitab beliau ingin sebelum kita belajar fikih, kita perlu tahu dulu hal-hal yang basic, yang dasar bagi kita sebagai seorang muslim. Dan itu sudah kita pelajari dan kita langsung lanjut saja. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita baru masuk ke dalam fikih. Kita mulai dari kitab Thaharah, itu tentang bersuci yang dimulai dengan tanda-tanda seseorang itu balik apa saja. Nah insya Allah di waktu yang sama, di hari yang sama, pada Sabtu yang akan datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan fokus dan manfaat kepada kita semua, sedikit dan banyaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, mengabulkan segala hajat kita, memohon
memberi kita rezeki yang halal baik lagi barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, dan Allah menerima segala amal ibadah kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa jiran kita, dosa-dosa guru kita, serta dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat wal mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.